Bapak Ibu sekalian, sekalipun engkau awalnya memang niatnya baik, tolong jangan take for granted, terlalu yakin aku sudah niatnya benar. Benar, niat awalnya benar, tapi belum tentu sampai akhir benar terus. Kenapa? Dalam perjalanan ini banyak begal. Setan itu membegal niat kita di tengah perjalanan. Awalnya benar, mana yang layap ini? Nih, ini ngelayapnya ini nanti dikonfrontir oleh Allah di hari kemudian. Kita semua kalau tersesat, salah, maksiat itu apa bilangnya? Aduh, gara-gara setan. Gara-gara setan. Sampai saya ngerasa kasihan juga sama setannya. Ya remak, bersalam dunia di sana. Ya setan semua. Nah, saking adilnya Allah, karena kita selalu menyalahkan setan, dipanggil oleh Allah. Setan yang sengaja dipasang sebagai pendamping kita, namanya Korin. Dipanggil sini. Betul Korin, orang ini tersesat karena dicelewengkan kamu. Apa jawab Korin di hadapan Allah? Nanti akan dibuktikan. Wa qala qarinuhu ma atghaituhu walakinnahu kana fi dhalalim ba'id. Wa qala qarinuhu, dan setannya berkata, ma atghaituhu, sanes kula sing nyasaraken Gusti, bukan aku yang menyesatkan dia. Terus walakinnahu kana fi dhalalim ba'id, kesasar dewek. Oh, mungkin bukan kok. Kenapa sih? Kula sama Gusti orangnya sarakan mung nyenggol peti senggol kan kau. Nih, nyenggol kita gitu kayak kosmologi nih. Nyenggol saja ini masjid. Kalau kita bergeser kiblat kita 1 senti, dikit saja enggak? Sampai ke Mekah enggak? 12.000 kilometer, 12.000 kilometer. 1 senti, nyasabi atau beli? 1 senti sholat kita menghadap Moskow. Makanya tolong kiblat ini lurus. Nah makanya niat orang itu digeser dikit aja, udah tersesat jauh sekali. Nah makanya dari awal setiap hari, setiap saat dievaluasi, niat saya ini masih lempeng enggak? Niat saya ini nyeleweng belum? Setiap saat dikawal. Gini aja contoh yang paling gampang supaya paham bahwa niat bergerak di tengah jalan. Nih ceritanya gini. Suatu hari di bulan puasa, saya ingin bikin kacang gawil. Kacang tanah yang dikupas tuh, terus direndam di air panas, terus kulitnya dicoplokin, terus kasih garam, kasih bawang putih ya Bu ya. Bawang putih digoreng. Itu kesukaan saya. Akhirnya saya ini bulan puasa menjelang lebaran, buat jaburan lebaran. Nang sini, apa Kiai? Tolong beli kacang tanah di Jatibarang 5 kilo ya. Ini duitnya. Ini buat kamu beli takjil di Jatibarang. Kalau sore itu biasanya kan banyak takjilan tuh. Ini buat takjil. Oh enggak Pak, nggak usah Pak Kiai. Oke. Nih mobilnya, boten. Nih buat beli esnya, boten. Berangkat sendiri, dikasih uang nggak mau, suruh bilang nggak mau, kasih uang nggak mau. Kacangnya bagus-bagus, susuknya lengkap. Hebat nggak Bu? Hebat, santri khidmat untuk kiainya. Tetapi di bulan Syawal dia datang nanya lagi, Pak Kiai, badai tumbas kacang mali boten. Saya kan curiga macam kok ada santri minta disuruh beli kacang. Penasaran saya, beli sendiri. Ternyata sing adole ayo beli kira-kira Bu. Dia sendiri mungkin nggak tahu bahwa niat sudah menyimpang. Niat pertama dia ingin membahagiakan kiainya, betul nggak?
Iya, dia mau nombok bensinnya, tenaganya. Tapi setelah bulan Syawal dia menggunakan kesempatan disuruh beli kacang. Karena bagaimanapun nama saya mesti laku dijual loh. Minimal disuruh Buya, diajak ngobrol beli. Ngobrol, parah namanya. Pak Camat, ngobrol karo wong ayu ku enak Pak Camat. Apa men cakepnya kayak kepundung kepentek kah? Dia itu seperti itu. Ini banyak sekali, sehari-hari kita bisa menyaksikannya. Kita bisa menyaksikannya sehari-hari. Niatnya awalnya benar, di tengah perjalanan dirampok oleh setan. Maka peringatan tahun hijrah ini, yuk kita bikin muhasabah, niat kita dikawal seterusnya. Jangan sampai nanti kita terjebak, tertipu dari kemudian. Nih, dulu ada lagi. Dulu itu belum ada MDMDA ya, ditajuk-tajuk tuh dulu tuh. Kan biasanya patungan Bu, minyak tanahnya tuh ya 2000, 1500 lah gitu, patungan gitu. Nah ini seorang ustadz di kampung nih, di musola ngaji turutan, corogan, itu enggak minta patungan, enggak minta SPP, lillahi ta'ala. Ya Allah hebat banget. Ya memang waktunya pada asar sampai maghrib, nilai maghrib. Itu orang sekampung itu. Tetapi suatu ketika ini anaknya kan maju satu-satu. Paling ya 5 menit lah satu orang maju. Kan satu ayat 1 menit keluar. Ini ada santri masuk, kok lama banget nggak keluar-keluar. Sama juga begitu keluar ternyata cantik. Kenapa kalau anak cantik lama? Non, itu namanya menggunakan kesempatan dalam sudah bergeser, dia merasa ada kenikmatan. Percayalah Allah tahu semuanya itu. Nah makanya saya ingin mengatakan hari ini, sesungguhnya itu cerita contoh 1-2, tapi ini berlaku umum sehari-hari. Bahwa kalau kita lihat perilaku manusia seluruh dunia, bukan di desa Duku saja, bukan di Cirebon saja, seluruh dunia, semua aktivitas, kegiatan-kegiatan, baik namanya itu sosial, budaya, agama, ya gitu kan, politik, apalagi kemanusiaan, di dalamnya tidak semua orang punya niat baik mengabdi kepada kemanusiaan. Selalu ada mencari keuntungan di dalamnya. Anda beli? Percaya nggak? Akhirnya peribahasanya ya dasar si teng, ujung-ujungnya masih si teng. Jadi orangnya dari bikin madrasah, bikin masjid, bikin yayasan, bikin semuanya, ujung-ujungnya adalah percaya nggak? Harus kita akui, yuk ke depan. Sampai orang yang ngaji saja sekarang duit. Aku ingin mengabdi, bohong lu. Duit. Aku ingin menyumbangkan ilmumu, bohong lu, duit. Percaya nggak? Jadi kalau masih ada pikiran kita cari duit, tolong sejak hari ini jangan menghitung pahala lagi. Saya setuju orang ngelamar kerja, ya, tapi jujur sama Allah. Ya Allah, saya bisnis, saya dagang, ngulak 10 jual 12, oke? Utang di bank, bunga dibayar, orang punya utang ditagih, dicecer, kalau perlu bawa ke kecamatan, ayo teken, ya. Kalau tidak berkeluargaan lapor polisi sebagai penggelapan. Keras ya dalam masalah karena itu dan bisnis. Nah tetapi dia berjanji, ya Allah, nanti kalau uang sudah di kantongku,
Ini adalah urusan aku dengan engkau. Mau buat masjid, mau buat anak yatim, terserah aku dan engkau. Hebat nggak? Ini yang cilaka jual merek agama tapi cari duit. Betul nggak? Sampai kok panitia pembangun, kok berebut sih panitia pembangun, kok berebut sih? Ada apa? Saya kalau sudah mulai berebut, mulai curiga ya Pak Camat. Memang tidak ada gajinya, nggak ada. Ya, semuanya dihitung terbuka betul, pembukanya rapi, simpan di bank betul-betul, buku tabungannya double specimen betul, bendahara pegang bukunya, sekretaris sama ketua pegang tanda tangannya, hebat. Ternyata apa? Begitu saya lihat tiap malam rapat. Selesai rapat, teh tubruk, Nescafe, nasi kebuli, sate, dendeng, bergedel, otokowok, ensrot, keripik, kerupuk, opak, latak, rengginang. Sampai selak kobok makanan kabeh. Saya bilang, ini uang dari mana? Sumbangan, koplok. Ternyata rebutan mana? Allah tahu. Jangan membohongi Allah. Jujur-jujur aja dah. Ya. Jadi saya lebih menghargai tukang. Oke. Ini di Indramayu pernah kita coba dulu, imam masjid kasih tunda supaya jangan tomak Pak ya. Itu dulu. Ya ingat Pak dulu tuh. Sekarang karena bansos dibatasi jadi udah habis lagi. Oke. Saya lebih senang tukang datang taruh nawar. Bantu pondok, iya dong, tapi berapa seharinya? Nggak apa-apa, halal insya Allah ya. Ini saya tukang, jadi saya minta 150.000 sehari. Oke, kerja profesional, Allah berterima kasih. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang Allah tidak senang itu niatnya ngomongnya mengabdi, niatnya sodako, tapi kalau lenger nggak semen balik. Nah ini artinya saya akan tutup dengan joke, dengan cerita ya. Mau cerita nih. Jadi nanti apapun yang dilakukan itu selalu ujungnya duit. Apa cirinya? Cirinya apabila ada orang itu bertengkar, rebutan jadi imam, rebutan dunia apa rebutan akhirat? Rebutan madrasah, rebutan dunia apa rebutan akhirat? Dunia. Apapun yang kau perebutkan bertengkar itu pasti urusan dunia. Karena kaedahnya rebutan dunia itu rebutan menang. Kalau rebutan akhirat rebutan ngalah. Seperti apa sih rebutan akhirat tuh? Ada kiai silaturahmi kepada temannya kiai juga. Begitu datang waktu zuhur, selesai azan, selesai wudhu, mereka di musola. Si tuan rumah menyuruh tamunya, kiai mangga sama sing dadi imam. Anda, nggak bisa. Saya kan tamu. Tuan rumah kan lebih berhak. Mangga sampean mawon, surung lagi. Sampean lebih alim dari saya. Boten sampean saja untune masih utuh kalau mau sombong gitu. Sampean saja surung lagi. Sampean lebih soleh. Sarang surung akhirnya beli sembahyang akhirnya. Itu namanya rebutan akhirat namanya. Nah, jadi semua akhirnya itu akan terlihat dengan mata telanjang bahwa ada satu namanya ceritanya ceritanya wong edan ketepel. Ada orang gila. Ada orang gila. Jadi ini ada anak muda gitu. Ya mungkin karena dia sedang masa puber, pengen kawin nggak tercapai, ditolakin lulus, stres akhirnya nih.
ngelamar mana ditolak mana. Akhirnya dia itu mainan ketepel tuh. Orang sedesa dukun nih, umah pecah kabeh gitu. Wah, orangnya ditangkap, dikirim ke rumah sakit. Diobati sama dokter. Ini mukul enggak, tapi nempel aja ke tepelin ya. Diobati sana di segala macam sampai berbulan-bulan. Lama-lama perilakunya semakin baik, semakin santun, ya. Jadi akhirnya tim dokter mengatakan ini udah sembuh. Udah boleh pulang. Tapi kata kepala rumah sakitnya, nanti dulu di tes psikologi dulu. Jadi sebelum diserahkan sama keluarganya, dites dulu masuk kamar. Oke, saudara saparannya kayak Darkum. Saudara Darkum, iya Pak. Kamu sudah sembuh kan? Sudah Pak. Enggak main ketepel lagi, enggak, udah kapok. Ya deh. Sekarang kalau kamu sudah sembuh, kamu boleh pulang. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Kamu udah sembuh belum? Sudah sembuh. Oke. Saya mau nanya, rencana kamu kalau pulang mau apa? Mau usaha lah. Usaha apa? Ya usaha gilingan plastik. Jejak bocah wis gitu. Terus mana aja pinjam di bank lah. Uangnya ya pinjam di bank. Terus jamnya ada. Bapak punya sawah. Jejak bocah wis. Ya. Oke. Terus nah, kalau sudah kamu usaha, terus apa maunya? Ya bikin rumah. Di mana? Ya di tempat yang strategis. Jejak miskin dia. Terus beli apa lagi? Ya beli kendaraan, beli mobil. Oh iya benar. Di mana? Kontan enggak, kredit aja lah gitu. Yang kira-kira 6 tahun lah gitu. Oh iya. Terus setelah itu mana? Mobilnya ditaruh lepas di garasi. Ya di garasi lah katanya. Oh, dijekin gue sebenarnya. Terus apa? Ya tutup garasinya. Terus saya ambil bannya. Terus teklotok banjeronnya. Terus saya gunting. Lu bikin ketepel. Ini masih edan cara gitu. Oke. Muter-muter akhirnya edan ketepel. Diobati lagi 3 bulan kemudian dipanggil lagi ya. Udah semakin sempurna lah. Usaha apa ya benar dah. Oke. Boleh pulang. Tapi tolong nih. Nanti kalau kamu usaha ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujung orang hidup di dunia ya kawin lah katanya. Oh iya. Sudah punya pacarnya. Ya saya dulu sering ditolak. Sadar berarti kan. Saya kecewa. Jadi sekarang gimana ya, cari nggak usah yang kaya lah, yang mau aja. Oh ya udah syukurlah. Terus nangkap apa? Nangkap orkes. Bener banding baik. Terus kalau sudah kawin gimana? Ya saya bawa kamar. Terus saya buka bajunya. Bener gini bocah. Terus buka BH-nya. Terus buka kolornya. Terus saya ambil karetnya. Bikin apa? Bikin ketepel. Jadi Pak Camat, orang salam dunia ki edan ketepel kabeh ki bareng. Ujungnya semuanya. Paham enggak? Tolong kita waspada ke depan. Yuk kita berjam pada Allah. Aku punya niat yang baik. Yakin dia? Dan terus dikawal. Jangan sampai kita lengah. Kelengahan kita sekejap. Nah, kapan kita lengah? Ada momentum. Saya mengeluarkan setan bertahun-tahun sampai capek. Masuk ke darah, mengalir bersama darahmu. Setelah keluar, dia nggak akan pergi jauh, berputar sekitar kita, menunggu kapan lengah. Nah, inilah kapan lengahnya. Ada hadis Nabi, ada orang sahabat nanya, "Ausini ya Rasulullah." Ya Rasul, coba saya minta nasihat ya Rasulullah. Apa buat saya? Qala la taghdab. Jangan marah. Tsumma qala tsumma madza? Qala la taghdab. Apalagi jangan marah. Tsumma qala tsumma madza? Qala la taghdab. Oke. Jadi ternyata Nabi mesen jangan marah tuh. Memang setan itu
peluang besar kalau orang lagi marah itu sama pintu gerbang dibuka, mempersilahkan setan masuk lagi. Percaya nggak? Udah capek ngusirnya, sekali marah masuk lagi. Akhirnya nyayang di sini, anak beranak, gitu. Nah, ini ada orang sodakoh, ikhlas, tidak bawa wartawan, menyampaikannya tidak hari Jumat, tidak serah terima. Ngirimnya Pak, saking kepengen ikhlasnya, ngirimnya transfer tanpa alamat. Tahu nyumbangnya? Besar uangnya, 500 juta. Ya. Dari siapa? Dari Allah. Nah, itulah sebabnya sedekah sirri itu oleh Allah sangat mulia sekali. Kenapa? Karena di belakang sedekah sirri itu berarti kita mendorong orang untuk bersyukur kepada Allah. Betul nggak? Ini yang ngasih siapa nggak tahu. Jadi kepada siapa sebetulnya nggak tahu. Ujung-ujungnya alhamdulillah itu sirri. Oke, udah tertutup rapi. Nah, suatu ketika mesin ini lagi bikin bak. Orang yang nyumbang nih rupanya nggak tahan ya ngeliat bak nempel di bangunan masjid yang menyebabkan nanti lantainya basah kan gitu, berlumut-lumut, baunya masuk. Dia pengen usul supaya agak jauh, kira-kira 10 meter, kira-kira kaki masuk udah kering gitu. Maksud dia saya mau nyumbang lagi. Nah, jadi panitia panggil, ada apa Pak Haji? Tolong masjid itu harus jangan sampai ada bau busuk dan jangan sampai basah. Coba agak jauh sana, itu kan masjid tanah masjid. Oh iya, sok dibikin nanti saya bantu. Aja ngomongnya baik sih rako, bukan duitnya dingin. Marah. Percaya nggak? Jangan banyak bacot aja loh. Buangnya dulu, nyumbang gimana lagi. Koplok 500 juta saya kirim uang tuh buat kamu tuh. Tahu nggak yang itu dari saya itu. Pernah beliin ke? Bos paham? Maka kendalikan, jangan marah terus.